memang ada beberapa poin yang belum tereksplor lebih lanjut. Terutama ada beberapa pihak yang diduga terlibat namun belum diperiksa sampai dengan saat ini. Nah, di sini kami ingin mendorong kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Karawang, agar pihak-pihak yang belum diperiksa ini dapat segera ditindaklanjuti untuk diperiksa. Karena oknum-oknum ini ada yang berasal dari yang kita duga ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, dan juga ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Sehingga kami ingin ini untuk diungkap apakah memang terlibat atau tidak, karena ini muncul di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian ada lagi informasi yang menyatakan bahwa tindakan pemukulan ini direstui oleh pejabat yang lebih tinggi, ada bahasa seperti itu. Sehingga pihak-pihak yang kita duga ini atau yang muncul nama ini dalam proses pemeriksaan, kami minta untuk diperiksa semua agar kita mendapatkan suatu keutuhan dan kebenaran yang secara komprehensif. Artinya di sini kami mendorong agar pihak kepolisian jangan takut, kami selalu mengawal terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Seperti itu. Kawan-kawan pers yang sudah mengawal kasus ini dengan sangat teliti, sangat ekstra. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, apresiasi setinggi-tingginya bagi Polres Karawang beserta jajarannya yang telah menetapkan empat-empatnya pelaku sebagai tersangka. Cuman kita lihat di sini ada yang kurang. Setelah penetapan tersangka itu seyogianya untuk menghindari prasangka atau subjektif pemikiran dari masyarakat, saya kira sebaiknya langkah penyidik itu melakukan penahanan terhadap seluruh para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga proses kemudahan penyidikan ini bisa dapat dilakukan secara baik dan kebenaran material dari perkara ini bisa dibuka secara terang-benderang. Karena kita tahu perkara 170 itu sangat sulit sekali untuk dilakukan penangguhan penahanan, apalagi ini tidak ditahan. Tapi katanya ada informasi dengan alasan sakit lah dan seterusnya. Saya kira persoalan izin sakit itu kan bisa diuji kebenarannya kan oleh yang berkompeten, dalam hal ini adalah pihak dokter. Nah, kalaupun memang si tersangka ini sakit tidak layak untuk ditahan misalkan, maka pihak dari kepolisian harus menyiapkan rumah sakitnya dan juga harus dikawal 1 kali 24 jam. Biasanya dalam penanganan perkara seperti itu. Nah, kita lihat 3 hari yang lalu setelah penetapan tersangka ini tidak ditahan, malah yang ditahan adalah tersangka L, yang mana kita ketahui bahwa tersangka L ini dalam posisi kasusnya hanya disuruh, ya kan, karena ada relasi kuasa disuruh untuk melakukan, nah dia ditahan. Nah, kita ketahui dari latar belakang sosial, si L ini hanya anak tukang uduk, ya, anak tukang uduk, dia bekerja sebagai tukang uduk keluarga. Gitu. Jangan sampai kemudian karena kepolosannya, karena status sosialnya yang rendah, dia hanya dijadikan sebagai bantalan saja. Kira motivasi kita sama bahwa keadilan harus ditegakkan, ya, equality before the law, bahwa hukum. Alat bukti yang belum dikuasai oleh pihak penyidik, yaitu 1 mobil Pajero warna putih dan CRV abu-abu gelap, yang mana 2 unit kendaraan ini digunakan dalam upaya paksa penjemputan paksa terhadap klien kami Zainal. Nah, ini segera diamankan 2 alat bukti ini karena ini juga menjadi masukan atau dalam BAP korban. Itu saja cukup. Klien kami yang dirasakan itu adalah klien kami. Jadi kalau memang untuk mempermasalahkan air kencing, kenapa harus repot-repot dan sibuk-sibuk bikin air kencing? Ini kan pengeroyokannya sudah jelas 4 orang.
kan begitu, yang sudah jelas-jelas, terus ada juga yang melihat, ada juga yang membantu, dan alat kendaraannya pun sama. Tadi apa disampaikan oleh Bung Maryadi. Nah kalau memang tuh kita berbalik kepada urusan yang konon katanya mau dilaporkan itu media, apa nggak salah ini orang melaporkan media? Kan ada narasumbernya, tidak mungkin narsum itu memberikan sebuah keterangan yang tidak jelas. Di sini kita harus peka ya. Silakan aja mau dilaporkan mah, kan begitu. Kenapa sih harus repot-repot mikirin seperti kayak begituan tentang air kencing, terus tentang kemana-mana, apa ke Persika, lari kemana lagi? Kita fokus saja lah di sini. Nah sekarang ini sudah menjadi tersangka nih. Apalagi yang sekarang mau kita pikirkan, bagaimana cara penyelamatannya? Katanya pengen berdamai, kok buat onar, buat sensasional, buat yang ngalor, ngidul, segala tek-tek bengek gitu kan. Bukannya tambah mengerucut baik, ibaratkan piramid, bukan menjadikan piramid, tapi piramid itu terbalik, ambiar kemana-mana ini. Jadi sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa terkait air kencing, yang merasakan, yang dirasakan itu adalah seseorang. Benar atau tidak, itu ada di dalam BAP-nya, dan dia menceritakan itu, lalu disampaikan kepada publis, kepada PS gitu kan ya. Nah terus mau dituntut katanya yang menyebarkan itu, bahwa itu sudah tidak benar. Saya bilangnya tuntut aja sana, kenapa mesti repot gitu aja, repot kok kan gitu. Lagi Ya, itu tadi mungkin ada 4 orang yang menjadi tersangka. Nah sekarang kan 170 itu kan lebih daripada 1 orang. Ancamannya kan di atas 5 tahun. Lalu tadi disampaikan juga oleh Bung Dadi bahwa kenapa tidak ditahan? Ada apa dengan semua ini? Akhirnya teman-teman semua merasa was-was. Kalau memang tuh ada 170 kepada masyarakat biasa, mungkin sudah dimasukin aja ke penjara kan begitu. Nah inilah yang diminta oleh kami, bahwa menegakkan sebuah keadilan itu jangan tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Ini nggak boleh. Jadi mari kita tegakkan hukum ini gitu kan. Kalau memang toh ada saat-saat tertentunya katanya mau seperti apa, ya itu tinggal nanti tunggu saatnya. Artinya tersangka itu dengan pasal yang ditentukan Ya, sesuai dengan ya. dengan apa yang ada di sana Ya, gitu kan. dari pemberitaannya Bang, ini selalu banyak mempertanyakan seperti itu. Menjadi tersangkanya saudara A itu dengan pasal 170 dan 35 tapi ya. Siap. Hanya itu saja. Karena memang ada pasal lagi penambahan lagi, mau dipakai pasal penambahan apa lagi? Yang jelas di situ ada 351 dan 170 kan begitu. Tinggal mana nanti yang mau dipakai yang betul-betul memang untuk menjerat, mana yang bisa memang tuh berdalihnya supaya memang itu bisa ditahan. Keinginan daripada teman-teman kan mereka ditahan. Siap. Kami mengawali, tolong dong kawal kami juga gitu kan ya. Semuanya kita sama-sama satu profesi gitu kan ya. Kami nggak pernah mempunyai pemikiran bahwa memang teman-teman itu kerdil, teman-teman itu bagaimana. Kami bergerak, kami berjalan, kami nggak punya pikiran apa-apa. Kami di sini memang tuh betul-betul untuk kalian, supaya jangan lagi sampai ada di Kabupaten Karawang ini seperti ini.